Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin Rahman dari kelas 11 TKJB. Ingin mempresentasikan tentang Badan Standarisasi Dunia. Pertama ada A. Apa tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol? Protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, hampir semua komunikasi terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Standarisasi sistem telekomunikasi dilakukan oleh lembaga yang secara khusus menangani masalah-masalah yang terkait dengan telekomunikasi. Pada dasarnya adanya standar tersebut adalah untuk mengatur sistem telekomunikasi baik yang menyangkut penggunaan frekuensi, alokasi, kanal, dan sebagainya. Pengaturan itu dimuat dalam bentuk perundang-undangan. Ini ada B. Cari informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi. Yang pertama itu ada International Telecommunication Union, adalah lembaga standar yang terdiri dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi dari seluruh dunia. Itu menetapkan standar untuk berbagai topik besar termasuk telepon dan video area network. Yang kedua ada IAC, International Electrotechnical Commission. IAC adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektrik, elektronik, dan teknologi yang terkait atau bidang elektronik elektronologi. Selanjutnya ada yang ketiga ISO, International Organization for Standardization. ISO adalah singkatan yaitu organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia, di mana tujuan pembentukannya untuk meningkatkan perdagangan antar negara-negara di dunia. Yang keempat ada IAA, Institute of Electrical and Electronic Engineer. IAA adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Yang kelima ada ANSI, American National Standards Institute. American National Standards Institute adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi perkembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personal di Amerika Serikat. Lembaga tersebut mengawasi pembuatan, diberlakukannya, dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Lembaga tersebut juga berkoordinasi standar Amerika Serikat dengan standar internasional sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh dunia. Kalau yang 6 ada ATS, Arnet Trade Association, mendesain standar High Speed Local Area Network yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real-time antara industri dengan komersial marketplace. Arnet juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network node. Node memakai Arnet, controller, chip, dan kabel transceiver dan hubungan dalam network. Yang ke-7 ada CAI, adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna, visual effects, serta teknologi citra. Sejak dikembangkan pada 1913, CAE menjadi organisasi profesional dan telah disetujui atas presentasinya yang terbaik dalam suatu subjek, sama halnya dengan disertifikasi oleh ISO sebagai body standard internasional. Kenapa ada DISA, Data Interchange Standard Association, merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data e-business. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan komerse yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. Ada ECA dengan diakreditasi oleh ANSI. EIA memberikan forum untuk industri dalam penciptaan standar dan publikasi area elektronik maju antara lain komponen elektronik, konsumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet. EIA, Electronic Industry Alliance, organisasi yang anggotanya adalah pabrik-pabrik elektronika di USA pada bidang telekomunikasi. EIA mendirikan Technical Committee TR
30/1962 untuk pengembangan standar-standar interface perangkat tambahan dari data terminal equipment seperti port komputer dan data communication equipment seperti modem. Organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen array, dan assembly, serta material dan perangkat pendukung. Di sini ada ECMA, European Computer Manufacture Association. ECMA adalah organisasi standar untuk sistem informasi dan komunikasi. Ini mengakui dalam nama saat ini pada 1994 ketika European Computer Manufacture Association mengubah namanya dan mencerminkan jangkauan dan aktivitas global tersebut. Sebagai konsekuensinya namanya tidak lagi dianggap sebagai akronim dan tidak lagi menggunakan kapasitas penuh. Ada ETSI, European Telecommunication Standard Institute, organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETSI diakui oleh official standar organisasi Eropa oleh European Commission dengan meningkatkan nilai guna akses dalam pasaran Eropa. Sini ada PCC, Federal Communication Commission. PCC adalah organisasi yang bergerak di bidang telekomunikasian, organisasi dalam penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. PCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel. Selanjutnya ada IETF, Internet Agreeing Task Force, organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab urusan mengatur dan menetap protokol-protokol yang digunakan di internet. IETF mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada IAB, Internet Architecture Board. Nah, selanjutnya ada INCITE, International Committee for Information Technology. Organisasi INCITE fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi, meliputi media penyimpanan, processing, transfer, display, management, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. Selanjutnya ada IT, Information Technology Industry Council, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika yang antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, menjaga kecepatan broadband yang tinggi. Selanjutnya ada TIA. TIA adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerjasama dengan Asosiasi Industri Elektronika EIA. Organisasi standar TIA menciptakan standar yang meliputi radio prepaid mobile biasa yang digunakan oleh pihak keamanan dan baik tentara maupun polisi, menara antena, satelit, transmisi cabling, sistem komunikasi mobile multimedia multicast, healthcare, dan lainnya. Dia menspesifikasikan subnetwork Defended Converge protokol untuk paket-paket service GPRS 136, contohnya standar TIA 568A B. Selanjutnya ada CHAN atau Channel Link. Channel mendukung kegiatan standarisasi dalam kaitannya dengan berbagai bidang dan sektor termasuk kompatibilitas, elektromagnetik, akumulator, sel primer dan baterai primer, kawat dan kabel berinsulasi, peralatan dan peralatan listrik, perlengkapan elektronik, elektromekanis dan elektroteknik, motor dan transformator listrik, penerangan peralatan dan mampu listrik, material, instalasi listrik, tegangan rendah, kereta api, kendaraan listrik, smart grid, smart metering, sistem kelistrikan surya, fotovoltaik, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua yang C ada cari informasi 7 layer. Fungsi utama layer masing-masing itu, yang pertama ada fisikal, adalah layer yang paling sederhana, berkaitan dengan elektronikal dan koneksi antara peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat transmisi melalui media jaringan sebagai contoh kabel, transmisier, dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card adalah berada pada layar ini. Kedua ada data link. Layar ini sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan layar fisikal karena menjadikan transfer data yang lebih nyata sehingga penghubung antara media network dan layar protokol yang lebih high level
Layer data link bertanggung jawab pada akhir data dari binary yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket discrete sebelum ke layar fisikal. Akan mengirimkan frame blok dari data melalui suatu network Ethernet 802.2 dan 802.3, token bus 802.4 dan token ring 802.5 adalah protokol pada layer link, data link. Ketika ada network, tugas utama dari layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. IP Internet Protocol umumnya digunakan untuk tugas ini. Protokol lainnya seperti IPX, Internet Packet Exchange, perusahaan Novell telah memprogram protokol menjadi beberapa seperti SPX, Secure Packet Exchange, dan NCP, Network Store Protocol. Protokol ini telah masukkan ke sistem operasi network. Selanjutnya ada transport, layanan transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP, dan atau SPX, Sequence Packet Exchange, yang satu ini digunakan oleh network, tetapi khusus untuk koneksi berorientasi IPX. Layer transport adalah pusat dari mode OSI. Layer ini menyediakan transfer dan reliable dan transparan antara satu titik akhir. Layer ini juga menyediakan multipeling, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Selanjutnya ada session. Sesuai dengan namanya, sering disalahartikan sebagai prosedur logon dan network. Dan berkaitan dengan keamanan, layer ini menyediakan layanan kedua di atasnya, lakukan koordinasi komunikasi antara entity, layer, dan diwakilinya. Beberapa protokol pada layer ini itu NetBIOS, suatu session interface, dan protokol digunakan oleh IBM dan menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. Selanjutnya ada presentation. Layer representation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal, translasi dari berbagai tipe pada sistem. Sebagai contoh, satu koneksi antara PC dan mainframe membutuhkan konversi dari EBCDIC, karakter encoding format ke ASCII, dan banyak faktor yang diperlukan untuk dipertimbangkan. Konversi data dan enkripsi yang mungkin ditangani oleh layer ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ada application. Layer ini adalah layer yang paling cerdas, gateway yang berada pada layer ini. Gateway melakukan kerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada suatu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Layer application adalah layer di mana user akan beroperasi padanya protokol PTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 berada pada layer application. Nah, sini ada gambar layarnya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.